Suku Mansi, juga dikenal sebagai Mansi atau Vogul, adalah salah satu suku pedalaman yang mendiami wilayah Siberia Barat, terutama di bagian utara pegunungan Ural dan sepanjang Sungai Ob di Rusia. Suku Mansi tradisionalnya tinggal di daerah hutan taiga dan tundra di barat Siberia. Mereka terutama tersebar di wilayah Okrug Khanty-Mansi, di sepanjang sungai-sungai besar seperti Sungai Ob, dan di daerah-daerah sekitar pegunungan Ural. Suku Mansi berbicara bahasa Mansi, yang merupakan bagian dari keluarga bahasa Ural. Bahasa ini memiliki beberapa dialek dan, seperti banyak bahasa minoritas, menghadapi ancaman kepunahan karena berkurangnya penutur asli dan pengaruh bahasa Rusia. Kehidupan tradisional Mansi berfokus pada berburu, memancing, dan pengumpulan bahan makanan dari hutan. Mereka juga memelihara rusa kutub reindeer sebagai bagian dari sistem ekonomi mereka, yang penting untuk transportasi dan sebagai sumber makanan. Rumah tradisional Mansi adalah chum, sebuah tenda berbentuk kerucut yang terbuat dari kayu dan kulit rusa. Desain ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan cuaca dingin Siberia dan mudah dipindahkan saat mereka berpindah tempat. Pakaian tradisional Mansi terbuat dari kulit hewan dan dirancang untuk melindungi mereka dari suhu dingin. Mereka juga menggunakan perhiasan yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti gigi binatang dan tulang. Sebagian besar Mansi menganut animisme dan samanisme, dengan kepercayaan bahwa roh-roh ada dalam semua benda dan fenomena alam. Mereka memiliki ritual dan upacara yang berkaitan dengan roh-roh alam dan leluhur. Sejak kedatangan misionaris Rusia, sebagian kecil komunitas Mansi juga memeluk Kristen, namun pengaruh agama tradisional masih tetap kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mansi memiliki struktur sosial yang tradisional dengan kepala suku atau pemimpin komunitas yang diakui. Masyarakat mereka umumnya terorganisir dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan keluarga atau klan. Sejak penaklukan dan kolonisasi Rusia, suku Mansi telah menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, termasuk penyesuaian dengan kebijakan pemerintah Rusia dan dampak dari industrialisasi serta perubahan lingkungan. Bahasa Mansi dan budaya tradisional mereka menghadapi ancaman akibat pengaruh bahasa Rusia dan modernisasi. Upaya konservasi budaya dan pendidikan tentang bahasa Mansi dilakukan oleh berbagai organisasi untuk melestarikan warisan mereka. Perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam seperti penambangan minyak dan gas di wilayah mereka mempengaruhi lingkungan tradisional dan kehidupan sehari-hari suku Mansi. Suku Mansi, seperti banyak suku pedalaman lainnya, sedang berusaha untuk mempertahankan budaya dan identitas mereka sambil menghadapi tantangan yang dibawa oleh modernisasi dan perubahan lingkungan. Dalam masyarakat tradisional Mansi, unclup-unclup apem seringkali dipandang melalui lensa yang berbeda dibandingkan dengan norma-norma barat. Kegiatan unclup-unclup apem dan perilaku terkait umumnya dipengaruhi oleh adat istiadat dan kepercayaan budaya mereka. Di masyarakat tradisional, kebebasan unclup-unclup apem cenderung lebih luas, terutama dalam konteks sosial dan ritual. Namun, ini berarti bahwa tidak ada batasan atau norma. Tindakan unclup-unclup apem seringkali dianggap sebagai bagian dari ekspresi pribadi dan sosial yang mengikuti aturan adat. Pernikahan tradisional Mansi mungkin tidak selalu melibatkan aspek unclup apem di luar norma sosial. Peran jenis dan struktur keluarga memiliki pengaruh pada hubungan unclup-unclup apem dalam konteks pernikahan. Kegiatan unclup-unclup apem dalam masyarakat Mansi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk adat istiadat, kepercayaan spiritual, dan interaksi dengan komunitas lainnya. Dalam beberapa hal, ada praktik ritual yang melibatkan aspek unclup-unclup apem sebagai bagian dari upacara keagamaan atau budaya. Ritual ini seringkali dimaksudkan untuk menghormati roh-roh alam atau leluhur. Saman Mansi, yang memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual dan sosial mereka, kadang-kadang terlibat dalam ritual yang memiliki komponen unclup-unclup apem. Hal ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan bahwa aktivitas unclup-unclup apem dapat mempengaruhi keseimbangan spiritual dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, unclup-unclup apem sering diadakan secara bersamaan di dalam satu ruangan tertentu. Mereka akan melakukan unclup-unclup apem secara acak dan bebas pakai dengan bini siapa saja. Yang penting ada lobang apem langsung unclup-unclup apem. Kegiatan satu apem untuk rame-rame juga sering terjadi dalam suku ini. Mengunclup apem bini orang, teman dan tetangga bahkan kerabat merupakan aktivitas sehari-hari. Dalam masyarakat suku ini, apem yang bersegel sulit sekali ditemukan. Hal ini lantaran kebanyakan apem yang baru menginjak matang, bahkan yang baru setengah matang langsung diunclup oleh orang-orang terdekat. Dengan masuknya pengaruh eksternal dan modernisasi,
pandangan tentang unclup-unclup apem di kalangan suku Mansi telah mengalami perubahan. Kecantikan wanita dan kelebihan wanita suku Mansi, seperti halnya dalam banyak masyarakat tradisional, seringkali dihubungkan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan peran sosial mereka. Dalam masyarakat Mansi, kecantikan wanita seringkali dikaitkan dengan penampilan fisik yang menunjukkan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan tradisional. Kulit yang sehat dan tubuh yang kuat dianggap sebagai tanda kecantikan, karena ini mencerminkan kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Wanita Mansi biasanya mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kulit hewan dan dihiasi dengan perhiasan dari bahan alami seperti gigi binatang, tulang, dan kerang. Pakaian dan aksesori ini tidak hanya memiliki fungsi praktis tetapi juga estetika, mencerminkan status sosial dan identitas budaya mereka. Gaya rambut tradisional dapat mencakup penggunaan ornamen atau aksesori yang terbuat dari bahan-bahan alami. Gaya rambut seringkali memiliki makna simbolis dan berkaitan dengan peran sosial serta status dalam masyarakat. Kecantikan juga bisa terkait dengan keterampilan dan kemampuan praktis, seperti kemampuan dalam berburu, memancing, dan mengolah bahan makanan. Keterampilan ini sangat dihargai dan dapat menambah daya tarik seseorang dalam konteks sosial. Wanita Mansi memiliki peran penting dalam kehidupan rumah tangga, termasuk mengurus rumah dan keluarga. Mereka juga terlibat dalam produksi pakaian dari kulit hewan dan peralatan sehari-hari. Wanita terlibat dalam berbagai pekerjaan tradisional, termasuk berburu dan memancing. Keahlian mereka dalam mengolah makanan dan memelihara hewan sangat penting bagi kelangsungan hidup komunitas mereka. Hidup di lingkungan yang keras seperti taiga Siberia menuntut kekuatan fisik dan mental. Wanita Mansi menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan lingkungan, seperti cuaca ekstrim dan medan yang sulit. Dalam beberapa kasus, wanita Mansi juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan dalam komunitas, terutama dalam konteks keluarga dan struktur sosial. Wanita Mansi seringkali merupakan penyimpan pengetahuan budaya dan tradisi, termasuk cerita rakyat, ritual, dan teknik pengolahan makanan. Mereka memainkan peran penting dalam melestarikan dan meneruskan warisan budaya. Wanita Mansi dapat berperan dalam ritual dan upacara, yang sering melibatkan elemen spiritual dan keagamaan. Keterlibatan mereka dalam ritual ini mencerminkan posisi mereka dalam struktur spiritual dan sosial masyarakat. Modernisasi dan interaksi dengan dunia luar membawa perubahan dalam peran dan persepsi terhadap wanita Mansi. Pengaruh agama, pendidikan, dan ekonomi dapat mempengaruhi posisi dan peran mereka dalam masyarakat. Di era kontemporer, ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan hak-hak wanita di komunitas Mansi, mirip dengan tren yang terlihat di banyak budaya lain. Secara keseluruhan, kecantikan dan kelebihan wanita Mansi tidak hanya terkait dengan penampilan fisik tetapi juga dengan keterampilan, peran sosial, dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Meskipun banyak aspek kehidupan tradisional mereka masih bertahan, modernisasi terus mempengaruhi dinamika sosial dan peran wanita dalam komunitas mereka. Suku Mansi, sebagai salah satu suku asli Siberia, memiliki kekayaan mitos dan legenda yang mencerminkan kepercayaan dan kosmologi mereka. Mitos dan legenda ini seringkali melibatkan unsur-unsur alam, roh, dan dewa-dewa, serta memberikan wawasan tentang pandangan dunia mereka. Dalam mitos Mansi, dunia sering dianggap sebagai ciptaan dari kekuatan supernatural. Salah satu versi mitos penciptaan menyebutkan bahwa dunia diciptakan oleh kekuatan dewa utama yang mengatur segala sesuatu. Proses penciptaan bisa melibatkan tindakan pemisahan elemen-elemen seperti langit dan bumi, atau penataan ulang dunia dari kekacauan awal. Kosmologi Mansi mencakup 3 lapisan dunia, dunia atas langit, dunia tengah bumi, dan dunia bawah tanah. Dunia atas dihuni oleh dewa-dewa dan roh, dunia tengah adalah tempat manusia hidup, dan dunia bawah adalah tempat roh-roh jahat atau roh-roh mati. Dalam kepercayaan Mansi, semua benda dan fenomena alam memiliki roh. Roh-roh ini dapat menjadi baik atau jahat, dan mereka mempengaruhi kehidupan manusia. Oleh karena itu, masyarakat Mansi melakukan upacara dan ritual untuk menghormati dan meredakan roh-roh ini agar tetap harmonis dengan lingkungan mereka. Untuk menjaga keseimbangan dengan roh-roh ini, masyarakat Mansi sering melakukan persembahan, seperti memberikan makanan atau benda-benda tertentu sebagai bentuk penghormatan. Dalam beberapa versi mitos, ada dewa utama yang mengatur dan menciptakan segala sesuatu, termasuk kehidupan manusia.
Dewa ini seringkali dianggap sebagai entitas yang memiliki kekuatan besar untuk mengatur cuaca, kehidupan, dan nasib. Salah satu legenda penting adalah tentang rusa kutub reindeer, yang dianggap sebagai hewan suci dan penting dalam kehidupan masyarakat Mansi. Legenda ini sering menceritakan bagaimana rusa kutub diberikan oleh dewa sebagai sumber makanan, transportasi, dan kekuatan. Dalam beberapa cerita, rusa kutub juga dianggap sebagai pembawa pesan atau pelindung spiritual. Saman dalam masyarakat Mansi memiliki peran penting sebagai mediator antara dunia manusia dan dunia roh. Legenda seringkali menceritakan kekuatan luar biasa dari Saman dalam berkomunikasi dengan roh, menyembuhkan penyakit, dan memprediksi masa depan. Saman dianggap sebagai individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan khusus untuk berinteraksi dengan dimensi spiritual. Upacara samanistik sering melibatkan pemanggilan roh-roh alam dan leluhur. Dalam ritual ini, Saman melakukan perjalanan spiritual ke dunia roh untuk meminta bantuan atau mendapatkan wawasan. Ritual ini bisa melibatkan tarian, nyanyian, dan penggunaan alat-alat ritual tertentu. Masyarakat Mansi juga memiliki festival dan perayaan yang terkait dengan siklus musiman, seperti perayaan musim dingin atau panen. Festival ini seringkali melibatkan tarian, nyanyian, dan persembahan kepada roh dan dewa sebagai bentuk penghormatan dan permohonan untuk kesejahteraan. Dengan kedatangan agama Kristen dan modernisasi, beberapa mitos dan ritual tradisional mungkin mengalami perubahan atau penurunan. Namun, upaya pelestarian budaya dan kebangkitan minat terhadap warisan spiritual tradisional masih berlangsung di kalangan beberapa anggota komunitas Mansi. Secara keseluruhan, mitos dan legenda suku Mansi memberikan gambaran mendalam tentang pandangan dunia mereka, hubungan mereka dengan alam, dan peran spiritual dalam kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mencerminkan kepercayaan yang mendalam terhadap kekuatan supernatural dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan roh-roh alam dan leluhur. Suku Mansi merupakan bagian dari kelompok etnolinguistik yang berbicara bahasa Mansi, yang termasuk dalam keluarga bahasa Ural. Keluarga bahasa Ural juga mencakup bahasa Khanti dan beberapa bahasa lainnya di sekitar pegunungan Ural dan Siberia. Diperkirakan bahwa nenek moyang suku Mansi telah mendiami wilayah barat Siberia selama ribuan tahun. Mereka adalah salah satu kelompok etnis asli yang telah beradaptasi dengan lingkungan hutan taiga dan tundra Siberia. Tradisionalnya, suku Mansi adalah masyarakat yang semi-nomaden, bergantung pada berburu, memancing, dan pengumpulan makanan. Mereka juga memelihara rusa kutub reindeer, yang berperan penting dalam kehidupan mereka, baik sebagai sumber makanan, transportasi, maupun bahan pakaian. Tempat tinggal tradisional mereka adalah cum, tenda berbentuk kerucut yang terbuat dari kulit rusa dan kayu. Desain ini memungkinkan mereka untuk mudah berpindah dan beradaptasi dengan kondisi iklim Siberia yang ekstrim. Selama ribuan tahun, suku Mansi berinteraksi dengan bangsa-bangsa tetangga seperti Khanti, Selkup, dan Evenki. Mereka terlibat dalam perdagangan barang-barang seperti kulit hewan dan produk alami. Pada abad ke-17, Rusia mulai menjelajah dan menjajah Siberia. Penjajahan ini membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat Mansi, termasuk pengenalan sistem administrasi dan perubahan dalam pola perdagangan dan sosial. Pada abad ke-18 dan ke-19, Rusia melakukan upaya untuk mengintegrasikan suku Mansi ke dalam struktur administrasi kekaisaran. Hal ini seringkali melibatkan pengenalan kebijakan yang mengubah cara hidup tradisional mereka, termasuk pengenalan agama Kristen dan perubahan dalam sistem ekonomi mereka. Pada abad ke-20, pemerintahan Soviet menerapkan kebijakan kolektivisasi dan modernisasi di Siberia. Ini termasuk pembentukan kolkos kolektif pertanian, dan upaya untuk mengubah cara hidup tradisional suku Mansi. Beberapa praktik tradisional mereka mengalami penurunan, dan pendidikan serta sistem kesehatan modern diperkenalkan. Kebijakan Soviet juga mempengaruhi budaya dan agama suku Mansi. Samanisme dan praktik keagamaan tradisional mengalami penurunan, sementara ideologi Soviet dan pendidikan menjadi lebih dominan. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, suku Mansi, seperti banyak suku lainnya, menghadapi periode transisi dan perubahan. Ada upaya untuk melestarikan budaya tradisional dan bahasa Mansi, yang sebelumnya terpinggirkan. Di era kontemporer, suku Mansi mengalami dampak dari modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam. Industri penambangan dan eksplorasi energi di wilayah mereka telah mempengaruhi lingkungan dan cara hidup tradisional mereka. Saat ini,
Terdapat upaya dari komunitas Mansi dan berbagai organisasi untuk melestarikan bahasa, budaya, dan tradisi mereka. Pendidikan dalam bahasa Mansi dan upacara tradisional seringkali didorong untuk menjaga warisan budaya mereka tetap hidup. Populasi suku Mansi saat ini berada di wilayah Okrug Khanty-Mansi di barat Siberia. Meskipun jumlah mereka relatif kecil, mereka terus mempertahankan identitas budaya mereka di tengah tantangan modernisasi. Masyarakat Mansi menghadapi tantangan terkait hak-hak tanah, pelestarian budaya, dan dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan hak-hak mereka merupakan bagian penting dari agenda kontemporer. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Mansi mencerminkan perjalanan panjang yang melibatkan adaptasi, interaksi dengan kekuatan eksternal, dan upaya untuk melestarikan identitas budaya mereka di tengah perubahan yang terus berlangsung.